Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang pasti semua orang suka. Ya, dari penampilannya tentu teman-teman udah tahu ya kalau ini adalah donat. Tapi donat ini aku buat agak sedikit berbeda karena di dalam adonannya aku campur Milo jadi warnanya kecoklatan kayak gini. Tentunya donat Milo bakal disukain sama para bocil atau bahkan bisa dijadikan ide jualan kamu. Karena beneran deh ini cara buatnya gampang banget tapi hasilnya lembut dan menul-menul kayak gini. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, tonton sampai selesai ya agar anti gagal. Pertama kita siapkan wadah untuk menguleni adonannya. Setelah itu kita masukkan 300 gram tepung terigu berprotein tinggi. Kalau teman-teman ingin mencampurnya dengan tepung terigu protein sedang boleh banget ya. Lalu tambahkan 30 gram gula serta 1 saset Milo ukuran besar, beratnya kira-kira 34 gram. Setelah itu jangan lupa tambahkan 1 sendok teh atau sekitar 4 gram ragi instan. Dan agar donatnya bisa tercipta white ring yang cantik dan tinggi, kita bisa tambahkan 1/4 sendok teh baking powder double acting. Kalau teman-teman pakai baking powder yang biasa, bisa sekitar 1/4 sendok teh ya pakainya. Semua bahan-bahan ini kita aduk rata seperti ini. Setelah tercampur rata, bisa kita tambahkan bahan-bahan basahnya. Nah, ini adalah 1 butir telur, lalu aku tambahkan air dingin hingga beratnya sekitar 170-175 gram. Aduk rata semuanya kayak gini, baru kita tambahkan ke bahan-bahan keringnya. Bahan-bahan ini kita akan uleni sampai setengah kalis. Di sini aku menggunakan mixer, tapi kalau teman-teman ingin menguleni secara manual dengan tangan, bisa banget ya. Untuk kecepatan mixernya sendiri, ini aku pakai kecepatan mixer rendah ke sedang atau sekitar 1-2 speednya. Jangan lupa untuk dibantu mengaduk manual ya, agar semua bahan-bahannya dapat tercampur rata. Setelah itu, ini aku masukkan 37 gram margarin atau bisa juga teman-teman pakai butter. Dan juga setengah sendok teh garam. Ini adonannya akan kita uleni kembali hingga benar-benar kalis elastis. Bagi teman-teman yang menggunakan hand mixer kayak aku gini, harus benar-benar diperhatikan ya, kalau mesinnya sudah mulai panas bisa istirahat terlebih dahulu, tunggu sampai agak dingin dan kita mulai lagi memixer hingga kalis elastis. Nah, setelah kelihatan smooth kayak gini, ini bisa kita cek window pan-nya. Ini tanganku sudah aku baluri minyak, lalu kita tarik adonannya melebar seperti ini. Jika tercipta lapisan tipis kayak gitu, itu tandanya window pan sudah terbentuk ya teman-teman. Lalu kita pindahkan adonannya, ini sudah aku beri sedikit minyak di alasnya agar nggak lengket. Lanjut adonannya aku uleni sebentar hingga memiliki permukaan yang halus kayak gini. Ini bisa kita langsung potong-potong sesuai dengan selera. Kalau aku berat per porsinya ini aku timbang sekitar 32 gram ya teman-teman. Setelah ditimbang susun adonannya sesuai dengan urutan karena nanti kita akan rounding sesuai dengan urutannya. Merounding atau membulat-bulatkan adonan ini penting banget agar nanti si donat yang kita hasilkan memiliki permukaan yang mulus ya. Lanjutkan hingga semua adonan membentuk bulatan yang cantik. Dan ini semua adonannya sudah selesai kita rounding. Lanjut akan kita istirahatkan dulu adonannya selama 15 menit agar lebih rileks dan lebih mudah untuk kita bentuk setelah ini. Dan ini adonannya sudah kita resting selama 15 menit. Nanti akan tercipta adonan lebih lentur. Lalu setelah ini kita akan melakukan digesing atau mengeluarkan gas dari dalam adonannya dengan cara dipenyet atau digepengkan atau dipipihkan dengan alat yang datar kayak gini ya. Teman-teman bisa pakai apa aja. Dan biar nggak lengket, ini adonannya sebelumnya aku taburkan dengan tepung terigu dulu lalu dipipihkan dengan scraper. Setelah semuanya sudah selesai, kita pipihkan, lanjut akan kita beri bolongan di tengahnya. Ini aku pakai spuit ukuran kecil ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai apapun untuk membolongi si adonan donat ini. Atau jika teman-teman lebih suka membolongi si adonan donat ini dengan cara manual, itu boleh banget ya. Jadi sesuaikan dengan kebiasaan atau dengan kesukaan masing-masing.
Adonan donat yang sudah aku bolongi ini akan aku taruh di atas loyang yang sudah aku taburi dengan tepung terigu agar nggak lengket. Setelah itu kita bisa proofing selama 40-50 menit atau hingga volumenya berubah sekitar 2 kali lipat. Jadi sesuaikan dengan suhu ruangan masing-masing ya teman-teman. Sebelum ini donatnya akan aku cek dulu. Kalau misalnya membal seperti ini tandanya donatnya sudah siap untuk kita goreng. Untuk minyak sendiri ini aku sudah panaskan. Masukkan donat ke dalam minyak jika si minyaknya itu sudah cenderung panas ya, tapi tidak boleh terlalu panas banget karena takutnya akan lebih cepat matang tapi dalamnya belum matang sempurna. Setelah sisi di bawahnya itu sudah kelihatan kecoklatan seperti ini bisa kita balik dan mulai memasak sisi selanjutnya. Jadi usahakan untuk memasak donat ini hanya 1 kali balikan ya teman-teman, agar tidak menyerap minyak terlalu banyak. Setelah kedua sisi sudah matang sempurna, bisa kita angkat dan tiriskan. Ini aku agak hentak-hentakan sedikit donatnya agar minyaknya turun, serta white ringnya itu nggak kempes ya teman-teman. Oh ya, untuk settingan apinya sendiri, ini aku pakai api kompor yang kecil ya teman-teman. Jadi tidak boleh terlalu besar agar matangnya sampai ke dalam. Setelah itu, kita lanjut untuk menggoreng si donat-donatnya hingga selesai. Oh ya, untuk sesi selanjutnya aku sengaja menggoreng donatnya hingga lebih kecoklatan kayak gini. Dan ternyata dengan warna donat yang lebih kecoklatan kayak gini, tapi nggak sampai gosong ya teman-teman, ini white ringnya akan lebih kokoh dan akan lebih tinggi kayak gini hasilnya. Tapi patut diingat, ini coklat kayak gini karena memang adonannya itu kita kasih Milo ya, jadi akan lebih coklat warnanya dibanding dengan donat biasa. Tapi ini balik lagi ke selera teman-teman ya. Kalau ingin white ringnya lebih tinggi dan lebih kokoh, bisa memasak donat ini sampai kecoklatan kayak gini. Tapi untuk dari segi rasa dan tekstur, ini sama aja dengan donat yang sebelahnya yang warnanya lebih coklat muda. Lanjut kita dinginkan donatnya, sembari mendinginkan kita akan buat taburannya. Ini aku pakai Milo ukuran 34 gram, lalu kita tambahkan gula donat sebanyak 1:1. Ini dusting donatnya bisa kita aduk rata seperti ini, dan setelah tercampur rata ini bisa kita langsung taburin di atas donatnya ya teman-teman. Perlu diingat karena Milo ini sendiri mengandung gula ya teman-teman, jadi kalau terlalu lama terpapar di kelembapan ruangan akan membuat Milonya itu basah. Jadi lebih baik teman-teman mendusting donat ini jika memang sudah mau disajikan atau mau dimakan. Oh ya, untuk satu resep dengan berat adonan sekitar 32 gram, kita akan mendapatkan sekitar 18 pieces donat dengan ukuran yang lumayan besar kayak gini. Jadi lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini dia donat Milo sudah siap untuk disajikan. Beneran deh, ini bentukan donatnya itu gemoy-gemoy banget, jadi nggak sabar pengen makannya. Ini teman-teman bisa lihat ya, white ringnya cakep banget. Dan untuk teksturnya sendiri ini beneran enak banget, nggak bohong ya, ini bener-bener lembut. Dan kelembutannya ini bisa bertahan sampai 3 hari loh teman-teman. Ditambah dengan rasa dan aroma dari Milo, ini bener-bener nagih. Pasti bakal jadi rebutan di rumah. Cus buat di rumah yuk, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.